Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, kali ini kita akan coba untuk trading di gold ya. Di sebelumnya Simbah tradingnya di Bitcoin terus karena beberapa hari ini ya itu di Bitcoin enak ya kalau untuk tradingan. Dan untuk di gold itu menurut Simbah tuh agak-agak susah sekarang ya karena dia hanya keseringan itu dia membuat shadow yang enggak jelas. Jadi SL-nya tuh sering keambil kalau di XAU. Tapi di sini Simbah coba untuk trade di XAU. Sebenarnya tadi sih sudah entry ya di Bitcoin ya. Cuman sekarang Simbah ingin coba di XAU. Di sini Simbah berani sell, reasonnya karena di sini ada area penting Bah ya. Ini tadi Simbah buru-buru entry dulu karena dia sudah sampai pada area penting di sini, area shadow liquidity ya. Jadi dia harus meng-up atau meng-break up ya area shadow yang ini sebelum dia lanjut kenaikan ya. Kalau area ini belum ketembus ya ada potensi untuk dia turun terlebih dahulu ya, entah itu mengambil bensin. Kalau pergerakannya stabil, bearishnya itu enggak terlalu kenceng, kemungkinan setelah ambil liquidity dia lanjut naik. Tetapi kalau penurunannya itu terlalu ekstrim, ada potensi untuk dia mengejar pada area zone yang di sebelah sini Mbak, yang di sebelah sini. Tapi kalau kuat banget penurunannya ya kemungkinan dia bisa breakout ya, karena di sini juga dia, jika kita melihat dia satu, dia membentuk sebuah flag pattern ya. Di sini juga ada kemungkinan untuk membentuk flag pattern. Jadi ada potensi untuk dia turun kalau kita melihat dari setnya ya. Cuman kalau untuk beberapa hari ini memang teknikal ya di XAU itu banyak mentahnya, makanya Simbah beralih sementara ini trading di Bitcoin ya. Karena di Bitcoin itu jauh lebih enak untuk beberapa hari ini untuk kita bisa mendapatkan profitnya. Di sini kita coba untuk ambil RR 1/2 ya. Risknya di $50 lah, ini 49,63, dan TP-nya di 100. Ini Simbah coba untuk trading scalping jangka menengah ya. Jadi kita ambil di 40 pip untuk 50 pip ya, 50 pip untuk SL-nya, TP-nya di 100 pip. Sementing aja lali di kopi nih Mbak. Jadi cara entry Simbah itu sebenarnya simple wae ya, nggak terlalu banyak neko-neko ya, nggak terlalu banyak tarik-tarik garis, karena basic Simbah sebenarnya trading mengandalkan momentum candle sebenarnya ya. Cuman kan itu bisa diterapkan baik itu untuk scalping ataupun day trading, sebenarnya sama saja bisa. Cuman bedanya kita melihat dari patokan time frame-nya. Kalau untuk scalpingan kayak gini Simbah patokannya cuma di H1. Lalu untuk entry-nya itu Simbah cari di M5. Kecuali kalau kita mau swing atau day trading, itu pastikan untuk melihat time frame yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau kita melihat risknya ya, pergerakannya, kalau kita lihat dari daily, di sini kan sudah ada kayak kejenuhan pasar ya. Ini dia mau naik nggak mau turun nggak mau. Harusnya kalau kita aliran aman di sini kita nggak bisa entry Mbak. Aliran aman khususnya untuk swing ya, karena market nggak jelas dia breaknya mau kemana. Cuman karena kita scalping, kita bisa memanfaatkan celah dari pergerakan yang ranging ini dengan cara ya turunin time frame. Ya sih minta turunin time frame ke H1. Di sini kalau kita cek ya, lihatnya di sini sudah ada flag pattern, dia naik ya turun, membuat sebuah pergerakan harga break ya. Oke, di sini dia membuat pattern lagi, harapannya dia akan turun lagi minimal sampai menyentuh pada area zone pembuatan flag pattern terakhirnya ya. Syukur-syukur dia bisa turun mengambil liquidity pada area liquidity sweep ya. Kalau ini ke break ya ada potensi untuk dia lanjut turun dengan panjangnya itu sama ya kayak ini. Nah kayak gitu. Cuma sekali lagi kita ambil tipis-tipis saja Mbak. Yang penting kita disiplin ya. Ingat ya, kalau trading kayak gini itu risk and rewardnya harus disiplin ya. Minimal ya 1/1 lah.
Jangan sampai SL-nya itu lebih gede daripada TP-nya, Mbak. Nanti SL-nya di $50, TP-nya $20 sudah di close, kan nggak lucu, Mbak. Kalau TP 1:1 ya minimal win rate-nya harus 60%. 60% baru teman-teman bisa menikmati profit lah ya. Tapi kalau bisa di 1:2 yaitu win rate-nya cukup di 40% saja sampai sudah bisa profit. Di sini Simba coba di 1:2 ya. Semoga dapat. Kalau dapat kan yang itu suka pecel, Pak. Coba lihat diuduti dulu. Di sini juga bertepatan dengan area penting, Mbak. Alah. Oke, di sini jadi ya analisa Simba harusnya sih ada potensi turun sampai area sini ya. Ini kok warnanya jelek banget ya. Kasih warna apa lah? Biru ya, Pak ya. Kalau nggak dikasih ini, oh iya nggak usah dikasih lah, malah pas warnanya dikasih warna jangan biru kuning. Nah, sip. Ya ini dikit lagi sudah floating profit, kak floating profit, running profit $47. Ini bentar lagi harusnya kena, kita tungguin saja, Mbak ya. Bentar lagi dapat, yo dikit lagi $100 kena gitu ku sego pecel, Mbak. Yo sudah mulai pergantian candle. Ojo lali karo ngopi meneh, Mbak. Malah markete mencolot meneh. Yo, Mbak, bentar lagi kena ini. Dikit lagi kena, ojo lali diuduti, Mbak. Wih, cakep. Karena gitu aku suka pecel lagi, Mbak. Sekali harus seripiti kopi, Mbak. Alah, tinggal sanyi mena ya. Kita hapus lah ben ora nutup-nutupi. Garis ilat datang balik meneh, Mbak. Yo, harusnya kena iki, Mbak. Alhamdulillah. Oke, dapat 100, Mbak ya. Ini pakai RR 1:2. Tadi resikonya di 50. TP-nya di 100. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu baru ya, tambahan untuk teman-teman khususnya yang baru belajar forex. Jadi kita analisa nggak usah terlalu muluk-muluk ya, teknikal nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Cukup pahami apa yang sampean pahami. Lalu disiplin menggunakan risk and reward rasionya. Jadi meskipun hanya menggunakan satu teknikal saja, yang penting disiplin resikonya dan disiplin juga untuk profitnya, maka insya Allah saldo kita bisa berkembang. Salam dari saya, Simba Info.